Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan saya Ibu Ida Riawati yang kali ini akan membahas materi himpunan untuk SMP kelas 7. Nah, di sini mari kita bersama-sama belajar apa sih itu materi himpunan ya. Di sini materi himpunan. Apa sih itu himpunan? Nah, sebelumnya dilihat terlebih dahulu. Di sini kalian bisa melihat ada macam-macam hewan di sini. Ada butterfly, ya, ada kupu-kupu maksud saya. Lalu ada capung, ada semut, lalu ada nyamuk, lalu ada lebah, ada belalang, ya di sini. Lalu ada ladybird, ada beetle dan sebagainya. Nah, jika kalian tahu bahwa di sini kumpulan hewan ini merupakan satu rumpun yang disebut di sini adalah serangga. Nah, di sini ada beberapa kumpulan serangga yang kalian bisa sebutkan sehingga kita ketika kumpulan-kumpulan ini anggotanya bisa kita sebutkan satu-satu bahwa kumpulan serangga itu siapa saja, maka inilah yang disebut dengan himpunan, atau dengan kata lain bahwa kumpulan serangga ini adalah himpunan serangga. Nah, jadi apa yang dapat kalian simpulkan? Bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda-benda yang memiliki sifat keterkaitan dan telah didefinisikan dengan jelas. Ingat ya, di sini yang bisa kita lihat adalah dengan jelasnya. Nah, di sini dengan jelas, ya. Ada kata-kata dengan jelasnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa himpunan itu kata kuncinya adalah yang pertama adalah sekumpulan atau sekumpulan objek di sini yang memiliki sifat keterkaitan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat ya, dengan jelas. Nah, lalu dari kumpulan-kumpulan sekelompok hewan dan makanan di bawah ini, apakah ini disebut himpunan? Ayo kita bersama-sama menyimpulkan manakah kelompok di bawah ini yang merupakan suatu himpunan. Nah, di sini ada hewan menyusui, lalu ada makanan enak. Menurut kalian manakah yang disebut sebagai suatu himpunan? Di sini kata-katanya adalah hewan menyusui. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan siapa sih anggota dari hewan menyusui? Ketika kalian bisa menyebutkan dan kelompok itu jelas, maka itulah yang disebut himpunan. Nah, di sini kata-katanya adalah hewan menyusui. Pasti dong kalian bisa menyebutkan dengan jelas siapa sih anggota dari hewan menyusui. Nah, di sini ada panda, ada jerapah, lalu ada macan, lalu ada beruang, lalu di sini ada simpanse, gitu kan ya. Nah, anggota-anggota hewan menyusui ini adalah jelas adanya, maka hewan menyusui merupakan himpunan. Nah, sedangkan yang di sebelahnya di sini ada makanan enak. Nah, di sini enak. Definisi enak bagi setiap orang sama nggak sih? Jelas nggak sih bahwa anggotanya himpunan makanan enak? Ada yang bilang, contoh di sini ada makanan enak di sini adalah spaghetti. Tidak semua orang mengatakan spaghetti itu enak. Mungkin kita mengatakan iya, spaghetti enak, tapi belum tentu orang lain mengatakan spaghetti enak. Nah, ketika di sini ada kata-kata enak, itu merupakan kata sifat ya. Dan tidak semua orang berpikiran sama, berarti dengan kata lain makanan enak itu bukan kelompok dari objek yang dikatakan dengan jelas. Maka
makanan enak itu bukan himpunan. Ya. Nah, di sini alasannya tadi ya bahwa ketika alasannya bahwa hewan menyusui merupakan himpunan itu karena anggotanya jelas, dan makanan enak itu bukan himpunan karena tidak jelas anggotanya siapa saja, karena setiap orang tidak mengatakan bahwa makanan tertentu itu enak dengan pengertian yang sama. Nah, contoh yang lain. Di sini Ibu berikan mana sih yang contoh himpunan dan manakah yang bukan himpunan. Nah, di sini contoh himpunan adalah himpunan serangga. Jelas, kenapa? Karena kita bisa menyebutkan anggotanya. Himpunan serangga, siapa sih anggotanya? Tadi ada belalang, ada kupu-kupu, ada capung, dan sebagainya. Lalu hewan predator, jelas anggotanya siapa? Ada buaya, ada macan, ada singa, gitu kan ya? Nah, lalu di sini ada himpunan bilangan genap. Jelas ada angka 2, ada 4, ada 6, ada 8, dan sebagainya. Lalu ada himpunan mamalia. Jelas dia himpunan. Kenapa? Karena kita tahu siapa anggotanya. Lalu ada himpunan warna. Himpunan warna juga merupakan himpunan karena anggota dari warna jelas kita bisa menyebutkan ada merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Lalu contoh di sini, contoh selanjutnya di sini ada kumpulan makanan enak, kumpulan wanita cantik, kumpulan anak pandai. Mengapa mereka disebut bukan himpunan? Karena anggotanya tidak jelas atau setiap orang pasti jawabannya berbeda-beda. Ya, sebenarnya untuk mengatakan dia himpunan atau bukan himpunan, ciri-ciri dikatakan bahwa dia bukan himpunan pasti di situ ada kata sifat. Nah, di sini ada kata sifatnya adalah enak, ada cantik, ada pandai. Nah, setiap orang mengatakan makanan enak, wanita cantik, atau anak pandai, itu pasti jawabannya berbeda-beda. Dengan kata lain, tidak jelas anggotanya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan siapa sih kumpulan dari himpunan dan manakah yang merupakan bukan himpunan. Paham ya anak-anak? Silakan dicermati, kalian bisa mencari mana yang himpunan dan mana yang bukan himpunan. Nah, dari sini kita bisa mencari apa saja sih ciri-ciri dari himpunan. Yang pertama, yang namanya himpunan itu selalu menggunakan huruf kapital. Nah, di sini huruf kapitalnya ada P, ada Q. Nah, lalu yang kedua, adanya sejumlah objek atau anggota himpunan. Nah, inilah anggotanya nih. Ada ayam, ada burung unta, lalu ada bangau, lalu ada bebek. Lalu di sini juga ada anggotanya, ada merpati, lalu ada penguin, lalu ada ayam jago. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah anggota himpunan diapit dalam 2 kurung kurawal. Nah, inilah yang disebut dengan kurung kurawal dan selalu dipisah dengan tanda koma setiap anggotanya. Nah, ini setiap anggota dipisah oleh tanda koma. Nah, contoh ini, Ibu contohkan di sini. A adalah himpunan warna. Maka kita bisa menyebutkan siapa sih anggota dari himpunan warna? Maka kita tuliskan A dengan huruf kapital, lalu sama dengan kurung kurawal terbuka, lalu ada merah, koma, kuning, koma, hijau, koma, biru, koma, ungu. Lalu ditutup kembali dengan kurung kurawal. Itulah cara menyebutkan himpunan. Nah, cara untuk menyatakan suatu himpunan sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama, nih,
lalu yang kedua, yang ketiga. Nah, yang pertama ini, yang tadi kita lihat bahwa itu harus ada huruf kapital sama dengan ada kurung kurawal, lalu anggotanya dipisah dengan tanda koma, lalu ditutup lagi dengan kurung kurawal. Maka inilah cara untuk menyatakan suatu himpunan dengan mendaftar anggota, atau nama lainnya adalah tabulasi. Lalu cara untuk menyatakan suatu himpunan yang kedua adalah ini. Kamu menyebutkan atau nama lainnya adalah mendeskripsikan anggota, bahwa A adalah himpunan huruf vokal, ya. Jadi ketika A adalah himpunan huruf vokal, maka inilah yang disebut dengan mendeskripsikan anggota. Lalu yang ketiga, itu yang disebut dengan notasi pembentuk. Nah, dalam notasi pembentuk ini, kalian menulisnya adalah huruf kapital sama dengan bukalah kurung kurawal, lalu dibaca X, di mana X anggota. Nah, ini tuh artinya adalah anggota, atau nama lainnya adalah elemen anggota dari huruf vokal. Nah, nanti kalian belajarnya untuk di kelas 7 ini, cara untuk menyatakan suatu himpunan adalah dengan 3 cara, yaitu dengan mendaftar atau tabulasi, mendeskripsikan anggota, atau notasi pembentuk. Kalau ini yang paling bawah, itu yang disebut dengan diagram Venn. Nanti kalian belajar di kelas 8. Sebenarnya kalau untuk yang keempat ini, yang diagram Venn, nantinya kalian belajar sih, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, begitu. Sebelum Ibu mengakhiri kegiatan kita, Ibu contohkan terlebih dahulu cara kalian mengerjakan soal, ya. Contoh di sini. Ketika ada soal seperti ini, ada soal, manakah kumpulan di bawah ini yang merupakan himpunan? Contoh nih. Contohnya, yang pertama, kumpulan bunga yang indah. Lalu yang kedua, kumpulan siswa SMP Negeri 2 Gumelar. Nah, coba kita dari 2 contoh ini kita sebutkan mana sih yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan himpunan. Yang pertama, apakah kumpulan bunga yang indah merupakan himpunan? Apakah semua orang bisa menyebutkan bunga yang indah itu menurut kamu yang seperti apa, ya? Oh, antara ibu dan kalian kan pasti jawabannya berbeda-beda, ya. Nah, dengan kata lain, bahwa kumpulan bunga yang indah itu anggotanya tidak jelas atau tidak semuanya itu jawabannya sama. Maka dengan kata lain, bahwa kumpulan bunga yang indah itu bukan himpunan. Nah, sekarang yang kedua, di situ ada kumpulan siswa SMP Negeri 2 Gumelar. Saya yakin kamu bisa membedakan mana sih yang merupakan siswa SMP Negeri 2 Gumelar dan bukan siswa SMP Negeri 2 Gumelar. Dengan kata lain, bahwa kumpulan siswa SMP Negeri 2 Gumelar, maka dia adalah himpunan. Oke, ini contohnya ya. Ketika ada soal seperti ini, kalian bisa menjawab mana sih yang bukan himpunan dan mana yang merupakan himpunan. Oke, contoh lain misalkan, sebutkan atau nyatakan
himpunan di bawah ini dengan menyatakan atau mendaftar anggotanya. Yang pertama, misalkan di sini daftar anggotanya, misalkan yang pertama himpunan angka ganjil. Maka kamu langsung jawab di sini. Jawab. Kamu boleh menggunakan huruf apa saja ya. Misal di sini C. C sama dengan, ingat, selalu diawali dengan huruf kapital sama dengan lalu kurung kurawal. Sebutkan anggotanya, angka-angka ganjil. Berarti dimulai dari 1, koma, ingat ya, harus dipisah dengan koma, 3, 5, 7, dan sebagainya. Lalu ditutup kembali dengan kurung kurawal. Contoh yang lain, misalkan nomor 2. Di sini misalkan nomor 2, contohnya adalah himpunan hewan berkaki 2. Maka kamu bisa menjawab di sini, jawabnya di sini. Oke, contoh himpunan hewan berkaki 2. Berarti kita jawab, kita misalkan H sama dengan, ingat kurung kurawal. Lalu kita sebutkan macam-macam hewan berkaki 2. Kita isi ada ayam, koma, bebek, koma, gitu ya. Selalu ada koma-komanya. Lalu merpati dan sebagainya. Kita tutup kembali dengan kurung kurawal. Nah, seandainya nanti kalian mempelajari atau ada soal, kalian harus menyebutkan anggota atau mendaftar anggota dari suatu himpunan. Caranya adalah seperti ini. Harus diawali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal, dan setiap anggota harus dipisahkan dengan koma. Begitu ya. Sampai di sini untuk pengertian dan cara menyajikan suatu himpunan, kalian paham ya? Oke, silakan jika kalian sudah mempelajari materi ini, untuk membaca kembali materinya, Ibu akan upload materinya di Classroom, dan silakan kerjakan tugas sesuai perintah di buku tugas kalian masing-masing. Setelah dikerjakan, lalu difoto dan diserahkan kembali ke Classroom. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.